Malam di pedesaan Jawa terasa berat. Angin berhembus, membawa aroma tanah basah dan dupa terbakar. Dari balik pepohonan tua, bayangan besar menatap diam, seolah menunggu seseorang yang berani menoleh ke arahnya. Desir daun terdengar seperti bisikan lirih. Seekor anjing melolong panjang, lalu hening. Di bawah sinar bulan, sosok berbulu lebat berdiri tegak di dekat pohon beringin. Bayangan tubuhnya menelan cahaya di sekitarnya. Konon, ia bukan sekadar makhluk gaib. Ia adalah penjaga gerbang antara dunia manusia dan alam roh genderuwo, makhluk tua dari tanah Jawa. Tapi, apakah ia benar-benar ada? Atau sekadar legenda yang menunggu dipercaya kembali? Dalam kisah para leluhur Jawa, genderuwo bukan sekadar hantu. Ia disebut makhluk penunggu batas antara dunia manusia dan roh, terlahir dari arwah prajurit yang tak pernah menemukan jalan pulang. Konon, prajurit itu gugur dalam perang besar Majapahit. Tubuhnya tak dikubur, jiwanya tersesat di hutan berkabut. Dari rasa dendam dan kesepian, ia berubah menjadi sosok berbulu lebat, bermata bara, dan berjiwa abadi. Naskah kuno menyebutnya sebagai Wanggugede Shinggo, ora katong ujudo, manusia besar yang tak menampakkan wujud sejatinya. Hanya mereka yang memiliki indera keenam mampu melihat bentuk aslinya. Genderuwo dipercaya menjaga tempat-tempat keramat, pohon beringin tua, gua dalam, atau sumur peninggalan kerajaan lama. Di sana, ia mengintai, memastikan keseimbangan dua dunia tetap terjaga. Beberapa orang tua berkata, setiap pohon beringin besar adalah gerbangnya. Jika seseorang menebangnya tanpa izin, malam itu juga suara tawa berat akan terdengar dari arah batang yang baru ditebang. Tak jarang, warga menemukan jejak kaki besar di sekitar hutan, seolah ditinggalkan makhluk raksasa. Namun, jejak itu selalu berakhir di udara, seakan pemiliknya melangkah keluar dari dunia ini. Ada pula kisah tentang sumur tua di lereng gunung. Siapapun yang menatap ke dalamnya saat tengah malam akan melihat bayangan besar di balik air. Menatap balik dengan mata merah membara, genderuwo diyakini tak hanya menjaga tempat, tapi juga menagih janji. Barang siapa membuat perjanjian dengan roh, lalu melanggarnya, makhluk ini akan datang mengambil apa yang telah dijanjikan. Para dukun tua percaya genderuwo adalah wujud roh yang gagal mencapai moksha, terjebak antara reinkarnasi dan kutukan. Ia hidup di sela waktu, tak sepenuhnya mati, tapi juga bukan hidup. Dan hingga kini, di pelosok Jawa, nama genderuwo masih disebut dengan rasa takut dan hormat, karena dalam setiap kegelapan, selalu ada mata merah yang mengintai, menunggu manusia yang lupa menjaga janjinya. Genderuwo digambarkan bertubuh besar, dengan bulu hitam tebal, menutupi seluruh tubuhnya. Matanya menyala merah seperti bara api, dan dari napasnya tercium aroma tanah basah bercampur darah lama. Saat malam sunyi, suaranya terdengar berat, menyerupai hembusan angin melewati celah batu. Kadang ia berbicara seperti manusia, meniru suara orang yang kita kenal untuk memancing keluar dari rumah. Makhluk ini dikenal mampu berubah wujud menjadi siapapun. Ia bisa meniru rupa kerabat, bahkan orang yang telah meninggal, agar korban tak sadar sedang berbicara dengan bayangan dari dunia lain. Namun, dalam peniruan itu, selalu ada tanda ganjil, kulit terlalu pucat, mata tak pernah berkedip, dan bayangan tubuhnya tak mengikuti arah cahaya. Itulah pertanda kau sedang berhadapan dengannya.
Genderuwo sering menampakkan diri di tempat lembab dan sepi, di belakang rumah tua, di sumur tak terpakai, atau di bawah pohon besar yang daunnya tak pernah gugur. Di sanalah energinya paling kuat. Mereka tak menyukai tempat suci atau suara azan. Namun bila terpojok, tubuhnya bisa membesar. Suaranya menggema, membuat udara di sekitar terasa berat dan telinga berdengung keras. Konon, saat genderuwo lewat, udara tiba-tiba dingin, seperti petir yang hendak menyambar. Hewan-hewan akan gelisah. Anjing menggonggong ke arah gelap, dan lampu sering berkedip tanpa sebab. Aromanya menjadi tanda paling kuat. Bau amis dan anyir sering mendahului kehadirannya. Banyak warga percaya, jika kau mencium bau itu tanpa sebab, berarti makhluk itu tengah mengamatimu. Energi mistisnya begitu kuat, hingga orang yang lemah iman bisa pingsan tanpa sadar. Ada yang kehilangan waktu, bangun di tempat lain, bahkan merasa disentuh sesuatu yang tak terlihat. Maka, bila malam terasa terlalu tenang dan udara terlalu dingin, jangan bersuara, karena bisa jadi di antara kabut dan kegelapan itu, genderuwo sedang berdiri hanya beberapa langkah darimu. Di lereng Gunung Merapi, seorang penjaga makam tua bernama Pak Ranu mengaku pernah melihat sosok tinggi besar berdiri di bawah pohon beringin saat tengah malam. Matanya menyala, menatap tajam tanpa berkedip. Awalnya ia mengira itu manusia, tapi saat disapa, sosok itu lenyap dalam kabut, menyisakan bau anyir menyengat. Sejak malam itu, setiap kali ia berdoa di makam, angin berputar dan tanah bergetar lembut. Cerita lain datang dari seorang perempuan di Banyumas. Suaminya yang sedang merantau tiba-tiba pulang malam hari. Mereka berbicara, tapi wajah sang suami terlihat pucat dan tanpa bayangan. Keesokan paginya, perempuan itu mendapat kabar bahwa suaminya masih di luar kota. Ia pun sadar, yang datang malam itu bukan manusia, melainkan genderuwo yang meniru wujud suaminya. Penduduk desa di sana segera mengadakan ritual tolak bala. Kemenyan dibakar, doa dilantunkan, dan air bunga 7 rupa disiramkan ke halaman rumah. Bau busuk hilang, tapi suara tawa berat terdengar dari kejauhan. Di daerah Wonogiri, pernah ditemukan jejak kaki raksasa di sawah basah setelah hujan. Lebarnya hampir sebesar baskom, dalamnya menembus lumpur. Tak ada manusia yang mampu meninggalkan jejak seperti itu. Warga percaya, malam sebelumnya genderuwo melintas di sawah itu mencari korban. Setelah kejadian itu, mereka membuat sesajen kecil di pinggir jalan, berharap makhluk itu tidak mengganggu. Beberapa orang yang pernah melihat langsung menggambarkan tubuhnya bergetar seperti bayangan. Semakin didekati, sosok itu menghilang, tapi aroma amisnya tetap menggantung di udara. Ada pula kisah sopir truk malam yang disesatkan genderuwo di jalur sepi. GPS berputar aneh, dan ia menemukan dirinya kembali di jalan yang sama, berkali-kali hingga fajar menyingsing. Penduduk sekitar percaya itu bentuk permainan makhluk itu. Ia suka menguji manusia, menakut-nakuti, tapi tak selalu melukai. Seolah ingin menunjukkan bahwa wilayah itu miliknya. Di tempat-tempat seperti makam tua atau gua sunyi, genderuwo kerap disebut sebagai penjaga alam perbatasan. Warga tak berani sembarangan bicara, apalagi mengumpat di sekitar lokasi itu. Konon,
Beberapa paranormal yang mencoba memanggilnya harus dirawat karena kerasukan. Tubuh mereka menggigil, suara berubah berat, dan mereka terus mengulang kata, "Kau mengganggu wilayahku." Namun, tak semua kisah berakhir dengan ketakutan. Ada juga warga yang mengaku diselamatkan dari longsor oleh sosok hitam besar yang mendorong tubuhnya menjauh dari tebing. Setelah itu, sosoknya hilang begitu saja. Inilah yang membuat genderuwo disegani. Ia bukan hanya simbol ketakutan, tapi juga penjaga tak terlihat bagi mereka yang menghormati batas antara manusia dan dunia gaib. Sampai hari ini, banyak yang percaya jika kau berjalan di malam sepi di antara pepohonan besar dan mencium bau tanah basah yang kuat, jangan menoleh karena bisa jadi genderuwo sedang memperhatikanmu dari kegelapan. Genderuwo bukan sekadar sosok menakutkan dari cerita rakyat. Ia adalah lambang keseimbangan alam antara terang dan gelap, antara manusia dan roh, antara kehidupan dan kematian. Dalam legenda Jawa, ia dipercaya menjaga gerbang tak kasat mata yang memisahkan dunia manusia dari dunia roh. Tugasnya bukan menakuti, melainkan menegakkan batas agar tak ada yang melampauinya. Setiap penampakannya sering dianggap pertanda bahwa ada yang telah melanggar janji, melupakan adat, atau merusak keharmonisan dengan alam sekitar. Genderuwo menjadi perwujudan karma. Ia hadir bukan tanpa sebab, tapi sebagai cermin dari keserakahan dan kesombongan manusia yang lupa pada asalnya. Bulu hitam dan tubuh besarnya melambangkan kekuatan bumi. Sedang matanya yang merah adalah simbol amarah alam terhadap ulah manusia yang tak tahu batas. Ia bukan musuh bagi yang menghormati alam, tapi penjaga bagi yang sadar bahwa dunia ini tidak hanya milik manusia. Ada kehidupan lain yang tak kasat mata, menunggu untuk dihargai. Dari kisah genderuwo, kita belajar bahwa ketakutan bisa menjadi bentuk peringatan. Bahwa di balik suara gemerisik malam, ada pesan agar manusia tetap rendah hati dan berimbang. Ritual, doa, dan adat bukanlah takayul semata, melainkan jembatan untuk menjaga harmoni antara dunia yang terlihat dan yang tersembunyi. Maka, bila suatu malam kau berjalan dan angin terasa berat di pundakmu, berhentilah sejenak. Ucapkan salam. Mungkin itu bukan gangguan, melainkan sapaan dari sang penjaga tua. Like, komen, dan subscribe di Bisikan Legenda jika kau berani menatap mata genderuwo di kegelapan malam. Karena mungkin dari balik layar, ia pun sedang menatap balik ke arahmu.